Hai MOP Lovers, kembali lagi di Sisi Dunia. Nah, di episode kali ini masih ditemani oleh saya Tommy Adiatma. Dan saya Wo Bowo. Di episode kali ini kami akan membahas tentang cerita-cerita horor yang mengerikan. Tentunya nggak lengkap nih kalau kita cuma berdua. Malam ini kita juga ditemani oleh Ki Atmo Wijoyo. Selamat malam. Selamat malam Ki Selamat Atmo. malam. Ya, MP Lovers, cerita yang kami bawakan itu berdasarkan dengan riset. Nah, MP Lovers silakan mau percaya atau tidak. Sebelumnya aku mau ngingetin juga nih buat MOP Lovers semua untuk membeli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World. Buat kalian yang penasaran, ini sedikit cuplikannya. Marsha. Balikin. Kenapa? Kamu lihat anak kecil? Terus tiba-tiba Nah, seru banget kan? Buat kalian yang penasaran, buruan beli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World. Kali ini kita akan membahas tentang Swangi. Sosok Swangi ini adalah makhluk astral yang merupakan penguasa hutan dan beberapa daerah tertentu di Papua. Menurut riset, Swangi ini menganut ilmu hitam untuk kepentingan tertentu. Bagian besar makhluk ini digunakan untuk membalas dendam. Dan sosok ini muncul di malam hari dengan menyerupai bola api. Tanpa basa-basi, langsung aja kita ngobrol sama Ki Atmo Wijoyo. Ki Atmo, sebenarnya Swangi ini apa sih Ki Atmo? Aku sih awam banget sih tentang Swangi ini, nggak pernah denger malah. Swangi ini memang jarang dibahas ya. Oke. Iya. Tapi kata dasarnya Swangi ini kan istilah dari Papua ya. Ini adalah anggi-anggi atau jejadian, makhluk jejadian. Oke. Mereka adalah kumpulan makhluk yang dipercaya bahwa mereka adalah makhluk yang penasaran. Terhadap apa? Terhadap kehidupan manusia, dan mereka biasanya menguasai kawasan-kawasan tertentu. Oh iya, Ki Atmo. Kira-kira Swangi ini cuman ada di Papua kah? Karena memang ininya ya, ceritanya yang banyak beredar itu memang adanya hanya di Papua. Tapi sebenarnya di Papua pun sebutannya untuk Swangi ini macam-macam juga. Oke. Seperti kita tahu di Yapen dan Ropen, Waropen itu daerah situ. Itu ada sebutannya Kalarje. Tapi bener nggak sih Ki, Swangi ini cuma mau makan daging asli manusia Papua? Wah, cerita yang beredar seperti itu ya. Cerita yang beredar bahwa mereka makan daging masyarakat asli suku situ. Bahkan memang makhluk Swangi ini sendiri dipercaya mereka ini sangat membawa bala bagi manusia-manusia yang ada di situ. Suku-suku tertentu bahkan ada yang di daerah barat, kalau tidak salah di daerah Aru ya. Daerah Aru, mereka ada tarian tertentu untuk memperingati makhluk bernama Swangi ini sendiri. Berarti untuk manusia yang misalnya saya dari Jawa gitu, berarti aman nih dari gangguan Swangi. Ya, dipercaya seperti itu, tapi sebenarnya tidak juga. Karena makhluk ini makhluk yang random sekali ya, semau-maunya mereka. Pernah ada konser sebuah grup musik besar di Indonesia. Dulu tertangkap kamera, benar-benar tertangkap kamera, makhluk Swangi itu berdiri di samping panggung rijing itu. Oke. Besar sekali makhluknya. Ki Atmo, Swangi itu bisa buat ilmu balas dendam kah? Seperti yang saya utarakan tadi di awal, makhluk ini bisa dikendalikan oleh dukun-dukun adat yang ada di situ. Karena makhluk ini memang makhluk yang ganas ya, makhluk Swangi ini bisa menjelma, makhluk jejadian. Tadi berbentuk api. Apakah sama apinya itu Swangi sama kayak Banaspati ya kalau di Jawa ya? Sedikit ya, sedikit saja kita jabarkan tentang Swangi, Banaspati, dan kemudian makhluk-makhluk semacam itu. Kemamang di Jawa itu di sungai berbentuk bola api, seperti itu. Banaspati beda lagi. Banaspati itu bentuknya ya cahaya, seperti cahaya senter. Melayang gitu ya? Iya, Ki? melayang nih. Betul. Nyala, hilang. Nyala, hilang. Betul, itu Menurut Banaspati. Banyak sekali di Kalimantan Utara. Dan kemudian kalau Swangi ini sendiri yang dipercaya, dan kemudian pernah sekali saya melihatnya, itu memang berupa api yang berkobar jalan seperti itu.
Tadi sempat disinggung ya, ini bisa digunakan untuk balas dendam. Tapi gimana sih cara orang berkomunikasi dengan Swangi ini untuk membalas dendam? Apakah mungkin ada ritual tertentu atau doa tertentu gitu, Ki? Memang kita tahu sendiri di Indonesia Timur itu banyak ritual adatnya ya. Ya. Ritual adatnya bahkan tidak banyak orang yang bisa mengendalikan makhluk Swangi ini. Hanya dukun-dukun khusus yang berkemampuan tertentu. Mungkin istilahnya sudah ketua adat lah ya. Ketua adat. Ketua adat. Dan ritualnya, bentuk ritualnya sendiri, setahu saya makhluk-makhluk seperti ini menggunakan minyak khusus. Kalau di Papua itu dikenal dengan Swangi ya, Ki. Tapi apakah sama atau berbeda nggak sih, Ki, sebutannya, istilahnya? Kalau di daerah lain misalkan bukan Swangi itu, ada istilah lain nggak sih? Sosok ini sendiri yang saya jumpai memang adanya di Papua. Oh, Di daerah seberangnya Papua, Tual di Ambon Tual, itu, iya. Tanah Merah. Ya. Itu saya tidak menjumpai sosok yang seperti ini. Dan kemudian ketika saya pergi lagi ke arah utaranya, ke arah Halmahera, Maluku, Ya. dan lain sebagainya, itu makhluknya sudah berbeda lagi memang. Ki Atmo, kan tadi kan disebut juga ya tarian-tarian. Nah, itu Swangi itu kira-kira pakai tarian apa ya? Saya cerita tentang tariannya saja. Ya. Tariannya ini berupa tarian yang menggambarkan ada Ya. orang yang ditinggal mati oleh pasangannya. Ya. Kenapa pasangannya ini bisa meninggal? Karena makhluk yang bernama Swangi ini sendiri, atau makhluk anggi-anggi atau makhluk jejadian ini. Nah, kemudian bentuk tariannya sendiri adalah seperti ritual pengusiran. Bentuk tariannya ini tidak boleh ditarikan sembarangan, tidak boleh dipentaskan sembarangan. Hanya sewaktu orang meninggal. Nah, aku penasaran banget nih, Ki Atmo, boleh digambarkan nggak sih sosok Swangi ini, Ki Atmo? Oke, saya coba gambarkan Swangi yang waktu tertangkap kamera di konser itu ya. Nah, MOP lover semua, saat ini Ki Atmo akan memulai penggambaran tentang sosok Swangi itu. Monggo dimulai, Ki Atmo. Siap. Biasanya Ki Atmo berdoa dulu nih sebelum gambar nih. Ya, biasanya saya berdoa sebelum menggambar Iya. untuk mengontak dan sebelum makan. Tapi kalau menggambar sosok Swangi ini, Ki, ada kemarahan nggak sih, Ki? Swangi ini sendiri makhluknya liar ya. Saya percaya kalau makhluk Swangi ini sangat suka dengan musik. Buktinya memang makhluk ini ada di konser musik, Ya. Oke. dari konser musik. Tapi sosok ini memang didominasi oleh api ya, Ki Atmo ya. Iya. Api kan memang perlambang kemarahan. biasanya. Perlambang kemarahan dan perlambang dendam ya. Iya. Belum kelihatan bentuknya nih, Bo. Masih Iya. mentah banget. Penasaran deh. Kira-kira Ki, sosok Swangi ini besar, sedang, atau kecil? Swangi ini yang pernah di konsernya grup band terkenal itu ya, itu setinggi panggung Rijing. Seperti kita ketahui, panggung Rijing itu biasanya tingginya bisa sampai antara 6 sampai 8 meter. Tadi kan di awal Ki Atmo menyebutkan emang Swangi ini makan khusus daging manusia asli Papua ya. Ya, Tapi itu diceritakan emang seperti sampai meninggal nggak sih, Ki, kalau dimakan sosok Swangi ini? Nah, biasanya bayi yang ada di sana itu sampai ada ceritanya kehilangan organ-organ khusus. Ki Atmo, Hah? kira-kira pas dia muncul di konser, ada orang yang memanggil dia atau gimana? Nah, ini dia. Ya. Ini makanya kenapa tadi saya bilang makhluk ini suka musik, suka bunyi-bunyian ya. Ya. Karena memang pada waktu itu memang datang sendiri sosok itu. Mungkin tapi makhluk ini hanya bisa diundang oleh dukun-dukun tertentu. Dukun-dukun yang benar-benar memiliki kemampuannya, yang benar-benar punya ilmunya. Dukun-dukunnya tidak sembarangan dukun, karena seperti kita ketahui di sana itu banyak sekali orang yang memiliki kemampuan-kemampuan atau kelebihan-kelebihan khusus, tapi tidak semua dari mereka bisa mengundang makhluk Swangi ini sendiri. Oh, oke. Ya, bahkan sewaktu itu rumornya yang ya. beredar ya, bahwa sewaktu konser itu berlangsung, itu bukan cuma satu, yang tertangkap kamera memang hanya satu. Memang hanya satu makhluk yang tertangkap kamera. Tapi kabarnya yang beredar bahwa sebagian pun yang menonton pun karena tidak sadar dan terbawa musik, kemudian banyak sekali Swangi yang ikut menonton pertunjukan ini sendiri. Kira-kira impact-nya apa sih, Ki Atmo, kalau Swangi ini misalkan ada di suatu konser? Apakah bisa membawa kericuhan nih di antara penonton atau mungkin ada perkelahian seperti itu, Ki Atmo? Saat itu untuk efek negatifnya tidak ada ya. Oh,
Tidak ada, konsernya berlangsung baik-baik saja. Dan kemudian akhirnya hanya terdapat penampakannya itu sendiri. Penampakannya itulah yang kemudian pada era itu, di era itu viral sekali itu penampakannya Swangi itu. Kira-kira di mana sih biasanya kita akan menemui sosok ini? Misalkan di pohon atau di sungai? Nah, yang setahu saya dan seperti keterangan dari orang-orang di sana dulu ya, ini paling gampang ditemui di rawa-rawa di dekat pohon-pohon kelapa. Biasanya mereka akan dekat sekali dengan yang namanya karaka. Karaka? Karaka itu kepiting kelapa yang besar-besar itu. Itu di di Papua ada yang namanya karaka ya. Nah, dia akan mainan karaka lah istilahnya, mainan kepiting kelapa itu. Ki, kalau kita ketemu Swangi, kira-kira apa yang kita lakukan, Ki? Untuk orang awam ya, kalau mereka ketemu Swangi, secepatnya saja langsung kabur, karena memang tarian yang tadi kita bahas, itu menggambarkan bahwa makhluk ini bisa menimbulkan celaka pada orang yang masih hidup. Jadi kalau bertemu dengan makhluk ini, ciri-cirinya adalah makhluk yang tinggi, berambut panjang, kemudian ada taringnya mencuat seperti itu. Itu lebih baik kita segera kabur dari tempat itu. Apakah dia akan mengejar, Ki, kalau ketemu? Nah, belum tentu ya, karena mungkin mereka sedang melakukan kegiatannya sendiri. Karena makhluk-makhluk seperti ini juga punya kegiatan di hutan. Wow. Berarti ini termasuk makhluk yang pasif ya sebenarnya, Ki Atma ya? Betul, termasuk makhluk yang sebenarnya tidak terlalu ini. Tapi ya itu tadi bahayanya jika mereka diundang atau kemudian digunakan oleh oknum-oknum dukun-dukun tertentu untuk menyerang orang lain, maka dia akan menyerang dengan benar-benar ganas. Nah, ini dia MOV Lovers, gambar sosok dari Swangi tersebut. Ki Atma mungkin bisa dijelaskan sedikit aja tentang Swangi. Ya, ini sosok yang tertangkap kamera waktu syuting itu ya. Memang sosoknya terlihat dari samping seperti itu. Dia mempunyai rambut yang panjang, dan matanya merah, nyala di kamera waktu itu tertangkap merah memang. Dan kemudian ada taringnya mencuat seperti ini, ada 2 taringnya juga berwarna merah gitu, atau mungkin dia ada darahnya gitu? Enggak, ini hanya ilustrasi. Pas waktu di kamera konser tersebut, itu warnanya hitam taringnya. Oke, Mevelopers, itu dia cerita sedikit tentang Swangi. Memang di setiap daerah tidak dipungkiri oleh kepercayaan mengenai hal-hal gaib seperti itu. Bahkan sampai sekarang masih ada saja yang melakukan perjanjian dengan mereka hanya untuk membalas dendam. Nah, di sini kita belajar Mevelopers bahwa iri dan dengki adalah akar dari kebusukan. Janganlah kalian mengotori hati kalian dengan iri dan dengki. Belajarlah untuk selalu ikhlas dan legowo, karena semuanya sudah diatur dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih buat Mevelopers udah nonton Sisi Dunia di episode ini. Dan terima kasih juga buat Ki Atmo. Terima kasih. Sudah berbagi cerita Ki di Atmo. Sisi Dunia malam ini. Terima kasih sama-sama. Nah, nggak lupa juga nih, aku mau ingetin buat kalian MOP Lovers semua untuk download aplikasi MOP Lovers. Ada di Play Store dan juga App Store. Di situ banyak program-program tentang MOP Channel. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.